pagi, Brigadir Jenderal Dr. Hastri. Selamat datang kembali di JCW. Selamat pagi juga Mbak Eno yang selalu manis. Terima kasih dok. Izin dok, ini kami akan melakukan interview beberapa pertanyaan yang mungkin bisa di-share pada para audiens. Iya. Dr. Hastri sudah menjadi trainer di Jasilek ini sejak tahun berapa dok? Kalau trainer itu seingat saya 2009 ya. Tapi pertama kali di Jasilek kan berdirinya di tahun 2004. Saya ingat waktu presidennya masih Susilo Pak SBY ya, Pak SBY, dan ikut waktu itu malah peresmian. Setelah itu ada pelatihan DVI oleh AFP, itu saya jadi peserta dengan teman-teman dari pusdokes ya, dokter forensik. Itu saya masih pangkatnya AKP. Siap, inget banget saya soalnya. Siap. Bahasa Inggrisnya juga masih bingung. Terus belum ada translate toh waktu itu. Ya, translate-nya langsung di kelas. Pelatihan DVI di Jasilek pertama kali diadakan tahun 2009 ya dok. Iya. Dan saat itu tim DVI Polri masih dalam pelatihan oleh AXP ya. Polri. Collab. Jadi saya sempat 2007 ke Australia, dilatih di Australia 2 minggu sama AFP tentang DVI memang. Jadi bersama senior saya ada yang udah pensiun. Setelah itu 2009 kita collab. Jadi ada trainer dari Indonesia dan ada trainer dari AFP. Dan saat ini tim DVI Polri sudah bisa melaksanakan pelatihan ke unit-unit di Indonesia bahkan internasional. Iya. Ini merupakan success story dok. Iya. Bisa dokter ceritakan perjalanan tim DVI? Ya memang kalau dipikir alhamdulillah ya enggak ya, karena kita kan negaranya banyak bencana dan itu ternyata itu kayak hipermarketnya di Saasar, dan di situ banyak pengalaman juga pengetahuan yang kita pelajari. Jadi berbeda penanganan bencana-bencana ini dari natural disaster sampai disaster kata manusia, dan itu kita terlatih oleh pengalaman-pengalaman itu sehingga waktu ada bencana, contohnya mungkin Sukhoi ya 2012, terus tim DVI dari Interpol itu datang, terus dari Air Asia waktu di Surabaya tim Interpol dari Lyon dan DVI datang kayak asistensi, dan mereka exciting ya, takjub dan sangat percaya oleh tim DVI kita, sehingga setelah itu AFP itu percaya 100% kita yang melatih DVI course di Jasilek. Seingat saya itu dari tahun 2012 ya udah dilepas dari setelah Sukhoi itu, dan kita malah dipanggil melatih di Thailand, Pakistan, bahkan saya sama Dr. Rifda ke Abu Dhabi tahun 2018 karena mereka bikin unit DVI dan alat serana prasarana canggih, tapi belum ada kasus, dan kita sharing aja pengalaman di Indonesia gitu, bagaimana tim DVI bekerja sesuai dengan guideline dari Interpol sana. Luar biasa dok. Iya. Kami juga ingin mengucapkan promosi dokter menjadi Brigadir Jenderal. Ya, terima kasih. Pusdokes Polri. Pak ya, Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan. Ya. Ini sangat menginspirasi bagi kami kaum perempuan berjuang lebih keras dalam karir ya Ibu. Betul. Sangat menginspirasi. Boleh dibagikan kepada kami dok, apa saja yang sudah dokter lakukan, perjuangan dokter sampai ke level ini, sampai saat ini? Kalau dilihat perjuangan ya memang kita harus berjuang, pertama dengan diri sendiri, kedua dengan keluarga, ketiga dengan lingkungan, karena keempat ya ternyata dengan pimpinan juga, karena saya seorang wanita dan bekerjanya di lingkungan laki-laki, dan saya sudah mengalami ya getirnya, pahitnya ke tempat-tempat bencana, tempat-tempat ada teroris segala, tapi ternyata karena saya perempuan mungkin dan saya tidak pernah mengeluh seingat saya, jadi diperintah ke sana kemana-mana berangkat. Yang paling rawan dan berat ya ke Papua, mengurus korban penembakan dari OPM itu, dan pemimpin di sana waktu itu kaget tuh ada perempuan gitu, tapi kan karena saya tidak rewel, tidak
mikirin keluarga. Kadang kan saya juga karena jadi komandan punya anak buah cewek, kok dikit-dikit saya ceng keluarga dulu Bu, saya kasihan anak saya Bu, kayak gitu tuh. Saya pikir tidak perlu ya, karena kita udah siap, udah bekerja di dunia, mungkin di kepolisian kalau saya, dan karena ingin kesamaan gender ya apapun yang ditugasi oleh pimpinan atau dari kepolisian ya dijalani, itu aja harus. Dan itu memang konsekuensi kita menjelaskan pada suami, pasangan ya, pada anak sama keluarga. Terima kasih Dok. Kemudian saat ini JSILEC dan berbagai instansi sedang aktif menyuarakan pemahaman mengenai gender dan pengaruh utamaan gender. Ya. Menurut dokter, apakah gender advisor itu perlu ada di tiap instansi? Saya pikir sangat perlu ya, sangat perlu. Dan setelah disosialisasikan, digiatkan action ya, kita ingin setara, ya tadi kembali lagi kita memposisikan sama, tidak boleh mengeluh nih. Walaupun mungkin tiap bulan datang perubahan hormon yang membuat lingkungannya juga bete, ya kita harus memanage diri kita, itu sih sangat perlu. Terima kasih Dok. Kemudian sebagai penutup, apakah pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan di level pimpinan? Kalau saya berpendapat, kalau di level pimpinan kita memang harus fokus dan profesional, juga punya integritas yang tinggi sesuai keahlian kompetensi. Kalau saya di bidang forensik ya saya terus akan berbuat, belajar dan mengembangkan kompetensi saya, forensik saya. Dan saya pikir fokus profesionalnya yang penting. Tidak sekarang ini mungkin pengennya di dunia sosiologi atau dunia kedokteran yang kecantikan, tapi di lain pihak nanti pengen berubah lagi gitu kan. Jadi kok ini kan tidak punya konsekuen, tidak punya konsisten gitu kan. Seperti itu sih saya pikir kunci saya dari dulu. Saya memang punya integritas, saya harus profesional, dan saya selalu meningkatkan kemampuan saya di ilmu kedokteran forensik. Siap, terima kasih Dok. Selalu siap, konsisten, mau belajar dan terus lupakan. Iya betul. Siap, terima kasih Dok untuk wawancara pagi ini. Sama-sama.